Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Najmi dengan NIM 2330811124. Saya dari Administrasi Bisnis kelas 2D. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan unsur-unsur pembentukan identitas nasional. Identitas nasional adalah nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam suatu bangsa dan menjadi ciri khas. Ciri khas suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain. Identitas nasional bersifat buatan dan sekunder. Identitas nasional bersifat buatan karena dibuat dan dibentuk disepakati oleh bangsa sebagai identitasnya. Lalu, kemajemukan yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan gabungan dari unsur-unsur yang membentuk identitas nasional. Baik, di sini saya akan membacakan juga pengertian dari identitas nasional. Identitas nasional merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Secara harfiah, identitas adalah ciri-ciri, jati diri, atau tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang berguna untuk membedakan dengan sesuatu yang lain. Kata nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang terikat karena kesamaan, baik kesamaan budaya, agama, fisik, keinginan, atau cita-cita. Lalu, identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Berdasarkan hal itu, setiap bangsa yang ada saat ini memiliki identitasnya masing-masing sesuai dengan keunikan, sifat, dan karakter dari suatu bangsa. Hal ini tergantung dari bagaimana suatu bangsa terbentuk secara historis. Identitas nasional yang dimiliki oleh suatu bangsa tidak bisa dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara, seperti bahasa daerah, tarian daerah, musik-musik daerah, dan lain sebagainya. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila, bendera merah putih, bahasa-bahasa nasional yaitu seperti bahasa Indonesia, lalu ada semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dan dasar-dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Konstitusi hukum dasar negara yaitu Undang-Undang 1945 serta bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Pahlawan-pahlawan rakyat pada masa perjuangan nasional seperti Patimura, Hasanuddin, Pangeran Antasari, dan lain-lain. Pembentukan identitas nasional suatu bangsa. Identitas nasional dapat kita artikan sebagai sebuah kesatuan yang dikaitkan dengan nilai-nilai yang ada di tanah air. Nilai tersebut memperlihatkan ciri khas yang berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain, atau umumnya dikenal dengan nasionalisme. Hakikat identitas nasional Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam kehidupan orang Indonesia. Lalu, di sini ada faktor-faktor pembentukan identitas nasional, yaitu seperti yang sudah dijelaskan bahwa identitas nasional bersifat buatan. Ada banyak faktor-faktor yang membentuk identitas nasional suatu bangsa. Faktor-faktor tersebut terdiri dari ada faktor objektif. Di sini faktor objektif yaitu meliputi faktor geografis dan demografis. Kondisi geografi yang membentuk Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki iklim tropis. Faktor subjektif ini meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan, dan juga sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia. Lalu yang ketiga ada faktor primer, yaitu faktor primer ini meliputi etnis, teritorial, bahasa, dan juga agama. Indonesia sendiri merupakan bangsa yang dimiliki berbagai macam budaya, bahasa, dan agama. Lalu yang keempat ada faktor pendorong. Faktor pendorong ini meliputi komunikasi dan teknologi seperti lahirnya angkatan bersenjata dalam kehidupan negara. Lalu ada faktor penarik, yaitu faktor penarik ini meliputi bahasa, birokrasi yang tumbuh dan sistem pendidikan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sudah ditetapkan menjadi bahasa nasional dan kesatuan nasional. Lalu ada faktor reaktif. Faktor reaktif ini meliputi dominasi, pencarian identitas, dan juga penindasan. Seperti yang sudah diketahui bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah beratus-ratus tahun oleh bangsa asing. Lalu di sini ada jenis-jenis identitas nasional, yaitu identitas nasional Indonesia terbentuk dari beberapa unsur.
Suku bangsa Indonesia yang beragam dan sudah ada sejak lama. Terdapat ratusan suku bangsa yang ada di Indonesia. Karena suku bangsa yang banyak, tentunya budaya di Indonesia juga majemuk. Budaya yang majemuk ini menjadi salah satu unsur terbentuknya identitas nasional. Budaya yang beragam ini merupakan identitas dari nenek moyang terdahulu. Fungsi ketiga dari identitas nasional yang ketiga adalah sebagai karakteristik bangsa, sehingga berbeda dengan negara lain. Dengan begitu, suatu negara tidak pernah kehilangan jati dirinya dan tetap mempertahankan nilai-nilai kebudayaannya. Karakteristik identitas nasional yaitu yang ada di Indonesia juga memiliki beberapa ciri yang bisa kamu ketahui. Karakteristik identitas nasional sebagai berikut. Yang pertama, memiliki keinginan untuk merdeka. Semua masyarakat Indonesia pastinya mengetahui bahwa bangsa dan negara Indonesia pernah dijajah oleh bangsa asing, bahkan penjajahan tersebut terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, hingga menimbulkan beberapa perbudakan dan kerja paksa di banyak tempat. Lalu, persatuan dan kesatuan Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Pulau yang ada di Indonesia sangatlah banyak, mulai dari Sabang sampai Merauke. Setiap pulau pasti memiliki adat, kebudayaan, bahasa, dan tradisinya masing-masing, sehingga setiap masyarakat Indonesia harus saling menghargai setiap perbedaan tersebut. Oleh sebab itu, karakteristik identitas nasional yang kedua adalah persatuan dan kesatuan Indonesia. Unsur identitas nasional Indonesia, yaitu para pendiri Indonesia sudah menyepakati unsur-unsur identitas nasional negara Indonesia dituliskan secara resmi dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 35 sampai 36. Berikut adalah unsur-unsur identitas nasional. Lalu yang kedua, bahasa Indonesia. Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional atau bahasa persatuan. Yang pertama, bendera Indonesia. Pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Merah memiliki arti berani dan putih memiliki arti suci. Lambang merah putih ini sudah tidak asing lagi sejak masa kerajaan. Tidak hanya dipakai oleh kerajaan Majapahit saja, kerajaan Kediri juga memakai panji merah putih sebagai lambang kebesarannya. Bendera merah putih ini pertama kali digunakan di Jawa pada Oktober 1928, tepatnya Hari Sumpah Pemuda. Lalu ada identitas instrumental. Istilah instrumental bisa diartikan sebagai sebuah alat atau media. Identitas instrumental dalam identitas nasional Indonesia adalah UUD 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah terdapat aturan mengenai instrumen lain sebagai identitas nasional negara Indonesia. Hal ini meliputi bendera merah putih, Garuda Pancasila sebagai lambang negara, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan juga semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Selain karena sebagai dasar dan ideologi negara, Pancasila juga menjadi salah satu dari 4 pilar kebangsaan. Selain UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu yang ketiga ada identitas alamiah, yaitu selain identitas instrumental dan fundamental, ada juga identitas alamiah. Berbeda dengan kedua identitas sebelumnya, identitas yang satu ini merupakan bersifat alami. Hal yang alami ini tercipta dari kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Identitas alamiah meliputi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan jumlah ribuan. Lalu di sini ada fungsi identitas nasional, yaitu yang pertama sebagai alat untuk mempersatukan bangsa. Fungsi pertama dari identitas nasional yang pertama adalah sebagai alat untuk mempersatukan bangsa, sehingga kehidupan sosial yang dijalani bisa berjalan dengan aman dan damai. Dengan kata lain, tanpa adanya identitas nasional, suatu bangsa akan sulit untuk dipersatukan. Lalu yang kedua, sebagai landasan negara. Setiap negara pastinya memiliki landasan negara supaya bisa membuat suatu negara yang terus berkembang. Landasan negara itu menjadi fungsi kedua dari identitas nasional. Adanya landasan negara bisa membuat cita-cita bangsa dan negara menjadi terwujud. Lalu yang ketiga, sebagai karakteristik bangsa dan pembeda dari bangsa yang lain. Lalu yang kedua, bahasa Indonesia.
Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional atau bahasa persatuan. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau. Seiring waktu bahasa ini selalu berkembang dan mengalami perubahan. Bahasa Indonesia diawali sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Penggunaan bahasa Indonesia merupakan usulan dari Muhammad Yamin. Lalu yang ketiga ada Lambang Negara Indonesia. Arti dan makna Lambang Garuda Pancasila, Pasal 36 A Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dipilih menjadi lambang negara dan semboyan negara. Burung Garuda yang kenal dari mitologi kuno merupakan kendaraan Wisnu. Burung Garuda ini menggambarkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan kuat. Burung Garuda sebagai simbol ikatan persatuan dan menyatunya rakyat Indonesia yang heterogen. Lambang Garuda Pancasila dirancang oleh Panitia Lencana Negara yang diketuai Sultan Hamid II. Lambang ini akhirnya disempurnakan oleh Soekarno dan diresmikan pertama kali pada tanggal 11 Februari 1950. Di dalam burung Garuda Pancasila terdapat simbol-simbol untuk setiap sila. Sila pertama bergambar bintang emas, sila kedua dilambangkan dengan tali rantai berwarna emas, sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin, sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng, dan sila kelima yaitu dilambangkan dengan padi dan kapas. Lalu ada semboyan bangsa Indonesia. Sedangkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Nah, semboyan negara ini merupakan kutipan dari kitab Sutasoma dan Empu Tantular. Semboyan ini dipilih untuk menggambarkan persatuan negara Indonesia yang memiliki keberagaman suku, ras, agama, budaya, serta bahasa. Lalu ada lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Pasal 36B Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya dipilih menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Lagu ini diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman dan diperkenalkan pertama kali pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 di Batavia. Lalu yang keenam ada dasar falsafah negara. Pancasila menjadi dasar falsafah negara, terdiri dari 5 dasar yang menjadi ideologi negara bangsa Indonesia. Pancasila adalah identitas nasional Indonesia yang memiliki kedudukan sebagai ideologi dan dasar negara. Konstitusi yang ketujuh ada Konstitusi Negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi atau hukum dasar negara. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum yang tertulis dan memiliki kedudukan tertinggi dalam peraturan perundangan. Lalu, Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan dasar bernegara. Undang-Undang Dasar 1945 sudah digunakan sejak Indonesia merdeka. Sehari setelah proklamasi atau pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengesahkan naskah yang kini menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berkedaulatan rakyat. Negara Indonesia berbentuk kesatuan dan memiliki bentuk pemerintahan publik. Lalu yang kesembilan ada sistem Indonesia. Sistem pemerintahan yang digunakan Indonesia adalah sistem demokrasi dengan sistem yang menjunjung kedaulatan rakyat. Sampai saat ini sudah disepakati bahwa Indonesia tidak akan melakukan perubahan identitas sebagai dasar negara kesatuan. Makna atau arti Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah kristalisasi pengalaman-pengalaman hidup dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai, pandangan filsafat, moral, etika yang telah melahirkannya. Dengan Pancasila sebagai dasar negara, itu pula negara pendiri negara dengan jenius menyiapkan sistem ketatanegaraan NKRI sebagai sistem sendiri. Lalu, contoh identitas nasional, pada dasarnya ada banyak sekali contoh identitas nasional Indonesia. Di bawah ini akan saya jelaskan beberapa contoh identitas nasional Indonesia. Pancasila adalah dasar negara. Bendera merah putih merupakan bendera melambangkan persatuan karena mempersatukan bangsa Indonesia yang sangat beragam.
Ini lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan dari bangsa Indonesia. Burung Garuda adalah lambang negara Indonesia. Demikian pembahasan tentang identitas nasional. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.